hipotesis ini memiliki yang namanya pengaruh variabel, maka dalam hipotesis yang kita gunakan, jadi gini, kalau di tabel ini hipotesis benar, maka kesimpulan. Jadi kalau dalam hipotesisnya sudah benar nih, ya 3 hari ke depan Medan hujan. Baik, kita sepakat itu. Maka hipotesis tadi katanya dalam 3 hari ke depan Medan hujan ya. Maka hipotesisnya benar. Nah, kesimpulannya hipotesisnya diterima atau ditolak hipotesis ini. Kenapa dia bisa diterima? Karena tidak ada keliru atau tidak ada kekeliruan. Nah, tak ada keraguan di dalamnya. Ya, hujan 3 hari ke depan. Pendukung-pendukung data pendukungnya sangat mendukung gitu. Tetapi hipotesisnya bisa juga ditolak karena kekeliruan pada tipe 1 tadi. Artinya kekeliruan ini mempengaruhi data pendukung agar ditolaknya suatu hipotesis atau padahal hipotesisnya tadi sudah benar. Lain hal lagi kalau hipotesisnya salah. Sudah pasti hipotesis ini akan ditolak. Kenapa? Sudah tidak ada kekeliruan lagi nih. Ya kita tolak saja. Bahwasanya data pendukung 3 hari ke depan itu Medan tidak hujan. Baru terima hipotesisnya atau hipotesis ini dapat diterima karena kekeliruan tipe 2. Nah, ini adalah kekeliruan yang bisa saja terjadi dalam konsep hipotesis. Makanya lagi-lagi hipotesis itu bisa bernilai benar atau bisa juga bernilai salah. Namanya juga apa namanya ya? Bahasa sederhananya adalah ramalan. Nah, bahasa saya ramalan tapi dalam bahasa statistik namanya hipotesis. Hipotesis itu bisa kita buktikan nilai kebenarannya. Sama kalau kita dalam mengambil suatu sampel pengujian, apakah kalau dalam hitungan statistik, dalam konsep variabel nyata, nah kita dapat menghitung kemungkinan yang terjadi ini dengan data-data pendukung. Kita lanjut ya. Ini saya rekam, nanti kalau mau, tapi tadi di awal enggak, ini nanti kalau mau rekamannya diulang nanti saya kasih linknya ya. Oke. Biar diingat-ingat juga. Dalam langkah-langkah pengujian hipotesis ya, dalam pengujian hipotesis itu bukanlah dimaksud untuk menentukan apakah hipotesis yang disusun itu benar atau tidak. Melainkan untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, jadi kesimpulannya kita bukan menentukan itu benar atau tidak, tapi kita mau melihat hipotesisnya diterima atau tidak gitu. Maka di awal tadi ada istilahnya kalau dia diterima maka ini H0. Kalau dia ditolak maka H1. Nah, jadi kalau sama itu kalau Anda menerima seseorang, ya cie-cie dia diterima maka H0 ya kan. Tapi kalau dia tidak diterima maka H1 gitu. Nah, itu jadi langkah pertama itu kita mau melihat hipotesisnya diterima atau ditolak. Itu aja. Oke ya. Bukan mau lihat benar atau salah enggak. Berarti kalau diterima sudah benar lah itu. Tapi kalau ditolak sudah pasti salah gitu. Oke. Bentuk hipotesis yang disusun akan menentukan teknik analisis yang dipakai. Ya. Pada bagian berikutnya akan menentukan pula pengujiannya. Atau umpama hipotesis tidak ada perbedaan ya. Misalnya kalau dalam hipotesis ini kita lihat tak adanya perbedaan, tak ada perbedaan itu bukan berarti tidak ada perbedaannya. Ini kemampuan mahasiswa yang diajar dengan metode diskusi dan metode ceramah. Nah, ini hipotesis nih. Contoh ya.
Kalau dalam contoh ini dikatakan tidak ada perbedaan kemampuan mahasiswa yang diajar dengan metode diskusi dan metode ceramah. Ini masih berupa hipotesis. Lagi-lagi hipotesis ini bisa kita terima atau kita tolak, ya. Oke. Hipotesis ini nihil dan dapat diolah dengan rumus t-test, ya. Hipotesis ini nihil. Nihil itu berarti kita bisa uji, ya, dengan rumus t-test, ya, dan menentukan tingkat signifikan dengan alfa sama dengan 0,05. Maka hasil T0 yang diobservasi dibandingkan dengan T-tabel dengan seluruh daerah kritik yang telah diambil datanya dengan menggunakan teknik pengujian atau teknik pengambilan data. Atau maka data itu sudah ditetapkan. Maka seandainya hasilnya dapat atau yang didapat dari T0 lebih kecil dari harga T pada daerah kritik, maka hipotesis tersebut diterima. Tapi apabila lebih besar, maka hipotesisnya harus ditolak. Jadi ini di sini tadi maksudnya, kita ulang bahasanya. Ya. Hipotesis ini adalah hipotesis nihil dan dapat diolah dengan rumus t-test dengan menentukan tingkat signifikan alfanya sama dengan 0,05. Maka T0 yang diobservasi dibandingkan dengan T-tabel sesuai dengan daerah kritik yang ditetapkan. Seandainya nilai yang ditetapkan tadi, ya, tadi kan nilainya ditetapkan sesuai dengan daerah kritiknya, nilainya ditetapkan. Nilai yang sudah kita tetapkan, jadi seandainya hasil yang didapat T0 lebih kecil dari harga T atau dari harga yang sudah ditetapkan, maka hipotesis tersebut diterima. Tetapi apabila datanya yang ditetapkan itu lebih besar, ya, lebih besar datanya, maka hipotesisnya kita tolak. Lanjut, kalau kita perhatikan pada gambar ini, beberapa contoh daerah penerima, ya, dan daerah penolakan. Jadi ada daerah yang masuk dalam kategori penerima dan kategori penolakan. Apa dasarnya? Dasarnya kita lihat. Contoh daerah penerimaan dan daerah penolakan suatu hipotesis, baik satu ekor atau one tile, ataupun dua ekor, two tile. Nah, jadi maksudnya ekor itu ini ya. Ini namanya ekornya. Ini ekornya ya. Oke, itu maksudnya ekor. Jadi ada kalau hipotesisnya misalnya hanya kurvanya itu misalnya gini ya, kurvanya itu mempengaruhi misalnya yang nilai ini yang diambil, ini nilainya yang diambil, sementara yang ini tidak. Nah, itu namanya pengaruh terhadap daerah. Nah, jadi kalau kita ambil nih, ini two tile atau dua ekor. Nah, jadi ini daerah kritisnya, ya. DK-nya di sini, ya. DK. Ini juga DK, ya. Ini DK-nya. Jadi DK-nya itu ada di ujung-ujung lembah ini. Ini ujung-ujung lembah.
Nah, ini H0 ini daerah penerimaan. Ya. Besar dia daerah penerimaannya. Maka daerah penerimaannya ini data pendukungnya itu sangat besar. Nah, ini daerah penolakan. Nah, itu tadi ya DK. Ini daerah penolakannya. Ini juga daerah penerimanya besar. Data pendukungnya. Nah, ini daerah penerimaan yang besar dengan daerah penolakan yang kecil. Nah, tadi kalau ini tadi maksudnya DK-nya itu daerah kritisnya itu ada di kanan dan di kiri. Ya. Ada kiri saja, ada kanan saja. Jadi kayaknya saya belum upgrade nih, sudah habis masa upgrade Zoom-nya. Jadi habis nih 40 menit. Nanti kalau apa saya masukin link baru ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu ini DK yang pertama ya, DK yang pertama yang ke kanan dan ke kiri DK-nya. DK yang kedua itu di sebelah kiri saja. DK yang ketiga ini sebelah kanan saja. Nah, jadi ada daerah penolakan itu sifatnya di kanan dan kiri, ditolak dia. Atau daerah kritisnya di kanan dan di kiri. Ada yang di kiri saja, ada yang di kanan saja. Nah, maka ini yang kita lakukan. Kalau dia di kanan dan di kiri, maka ujinya pakai uji dua pihak. Kalau di kiri saja, uji pihak kiri. Kalau di kanan saja, maka uji pakai pihak kanan. Nah, nih. Bentar. Kita lihat contoh. Pada uji dua pihak, dua jenis makanan diberikan kepada ternak secara terpisah dalam jangka waktu tertentu. Ingin diketahui makanan mana yang lebih baik bagi ternak tersebut. Jenis makanan I diberikan pada 10 ekor ternak dengan tambahan berat badan sebagai berikut. Ya, nilainya 14,0, Iya, 14,0, 13,3, 14,2, sampai 13,8. Sedangkan untuk makanan kedua diberikan kepada 9 ekor ternak yang diambil secara random. Kalau tadi jenis makanan pertama diberikan kepada 10 ekor ternak yang dengan tambahan berat badannya sebagai berikut. 10 ekor ya. Nah, kalau yang kedua diberikan kepada 9 ekor ternak yang diambil secara random. Artinya 9-nya itu random, acak saja. Tambahan berat badannya itu sebagai berikut, 13,3, 13,2, sampai 14,11. Maka taraf signifikan itu 5%. Jadi signifikannya 5%. Pak, bisa lebih besar tergantung data, tapi optimalnya itu biasanya berada alfanya itu di angka 0,05 atau 5% saja. Kemungkinan margin error 5%, atau kemungkinan kesalahannya 5%, atau kemungkinan datanya tidak valid itu 5%. Nah, jadi bisa lebih, justru kalau lebih jadi masalah. Kenapa? Karena kalau lebih berarti data yang diambil itu tidak sesuai, atau data yang diambil itu tidak pada data yang sebenarnya. Nah, makanya hanya 5% ya. Maka makanan ternak itu dalam bentuk berat ternak ya. Jadi makanannya diberikan, maka makanan itu dikonsumsi, maka jadi berat lah. Nah, jadi rumusnya adalah S pangkat 2 ya. Bukan S2 tapi S pangkat 2 sama dengan ya N N1 ya. Ini rumusnya. N1 kurang 1 kali S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 kali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Nanti kita lihat penjelasannya apa. Kita lanjut saja dulu.
Ya. Misalnya nih, X1 ya 13,77, maka X bar 1 ya. X bar itu kalau kita lihat penjelasannya, X bar ini sama dengan X rata ya. X bar itu X rata-rata. Nah, jadi kalau X bar 1 maka X rata-rata pertama. X bar 2 maka X bar 2 itu X rata-rata kedua ya. S1 0,2647, S2 0,4886. Nah, ini kita pangkatin. Jadi S1 pangkat 2, S2 nih ya. So, ini S2 pangkat 2. Ya, tadi kalau ini S1-nya, ini S2-nya. Maka S pangkat 2-nya sama dengan 9 kali 0,07 tambah 8 kali 0,2387 per 17. Jadi nilainya 0,1494. Nah, ini dicari T-nya ya. T hitungnya. Ya, kita cari T hitungnya, maka dalam T hitung ini nilainya 2,62. Dalam menggunakan T hitung ini T hitungnya rumusnya X bar 1 ditambah dengan X bar 2 per S pangkat 2 kali 1 per N tambah 1 per alpha. N1 tadi N1 tambah 1 per N2. N1 ini jumlah, N itu jumlah data. Tadi ada yang 10 ekor tadi kan, baru ini N1-nya. N2-nya jumlah data ternak yang 9 ekor diambil secara random tadi. Ya, ini penjelasan rumusnya. Jadi agar tahu T-nya dari mana, ya kan? Rumusnya ini. X bar ya. Karena di sini nggak dijelaskan T-nya dari mana. Oke, saya lanjut. Simpan dulu kalau ada yang mau bertanya, simpan pertanyaan dulu, tulis. Nanti kita jawab. Oke. Harga T0 ya. Harga T0 itu 0, atau harga T itu 0,975 DKI. Nanti ini dalam tabel. Jadi ada, nanti saya kasih lihat, nanti coba saya cari dulu tabel. Ada tabel hipotesis namanya. Jadi tabel hipotesis itu bisa menggunakan hasil dari T tadi, kita masukkan dalam tabel ya. Nanti saya cari tabelnya dulu. Oke. Jadi terima H0-nya. Jika harga T-nya terletak antara minus 2,11 dan 2,11. Nah, dari hasil di atas, T sama dengan 2,62. Ini berarti di luar daerah penerimaan H0. Nah, maka kesimpulan kedua jenis makanan itu memberikan tambahan berat badan yang berbeda terhadap ternak itu. Maka apabila hipotesis yang disajikan dalam bentuk lain, maka umpama makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin tinggi pendapatan HA. Nah, hipotesis ini diterima jika harga nilai atau harga R yang didapat
lebih besar dari harga R tabel atau alfanya 0,05 dengan menggunakan produk moment correlation ya. Saya ambil satu contoh lain. Oke. Sebelum ke situ saya akan ambil satu contoh lain. Nanti kalau ini mati akan saya kasih link barunya ya. Bentar ya.